ya. Misalkan agama Katolik ini bohong menceritakan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ini pastor-pastor bego-bego semua ini berarti, ya kan? Mau dibohongin dan kok yang banyak. Halo Sobat KKI Melbourne, ketemu saya lagi Peter Sanjaya di sini di channelnya KKI Melbourne di segmen Obaja, obrolin aja. Nah, topik kita kali ini adalah masih berkaitan dengan bulan November, yaitu bulan arwah. Setelah minggu lalu kita ngebahas tentang Halloween. Nah, ayo pada nonton nggak yang minggu lalu? Bagaimana kita merayakan Halloween selayaknya sebagai seorang Katolik? Nah, ditonton deh itu video yang minggu lalu ya. Nah, kali ini kita mau lebih lebih dekat lagi dengan masih berkaitan dengan arwah-arwahan, dengan orang-orang suci. Hari ini bulan November adalah bulan arwah dan kebetulan kemarin tanggal 1 kita juga merayakan hari orang-orang suci yaitu Santo Santa, dan tanggal 2-nya kita merayakan orang-orang arwah orang-orang beriman. Nah, untuk itu lebih tepatnya sebenarnya ya, sebelum biar lebih clear lagi, lebih tepatnya itu kita mau ngebahas ada santo baru yang katanya sudah dibeatifikasi, namanya adalah Carlo Acutis. Nah, tapi sebelum sampai ke topik intinya itu, kita mau ngobrolin masih seputar Santo Santa juga bersama satu narasumber yang terpercaya. Nah, wajah beliau selalu terpampang di videonya channel KKI. Pokoknya Obaja belum bisa ngalahin viewernya beliau lah. Selamat datang Pastor Trinold. Selamat datang di Zoom-nya Obaja. Thank you Peter. Thank you. Apa kabar Pastor? Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, sudah mulai menghangat nih. Suhu udah mulai menghangat. Benar sekali. Hari ini suhu tertinggi mungkin 28 ya. 28 ya. Katanya besok mau 30 nih. Kata ya, benar sekali. Teman-teman KKI Melbourne pasti sering dengar juga nih nama Pastor Trinold ini. Nama apanya itu istilahnya? Nama baptisnya. Tapi kalau pas ditanya nih pasti lupa nih Pak. Nah, sebelum Pastor Trinold menjawab dalam hitungan detik abis ini, coba kira-kira teman-teman yang ngeh langsung nama baptisnya Pastor Trinold apa, silakan komen langsung di bawah ya. Tapi kalau enggak, silakan Pastor dijawab sekarang Pastor. Nama baptis Pastor apa sih? Nama baptis saya itu Blasius. Iya, Santo Blasius ya. Santo Blasius. Ada juga yang namanya Basilius. Itu beda. Basilius. Basilius ini kok namanya mirip-mirip basilika ya, maksudnya. Beda. Basilius dan Blasius. Nah, itu. Nah, ceritain Pastor ini. Ceritain Santo Blasius ini ceritanya bagaimana? Singkat aja Pastor. Kayak gimana sih ini? Saya sejujurnya baru pertama dengar Santo Blasius itu ya Pastor Trinold ini. Baru pertama ini. Serius. Saya Katoliknya kayaknya kurang dalam ya. Cerita Pastor. Santo Blasius ini kehidupannya seperti apa sih? Kenapa bisa dipanggil Santo gitu loh? Oke, Pet. Sebelum sampai ke situ ya, memang nama Blasius ini jarang dipakai sebagai nama santo. Ini menurut pengalaman saya pribadi sih. Sejak dari SD kan biasanya kita lihat ada absensi. Nama orang lalu dengan santo santanya, dengan ininya. Blasius jarang tuh. Iya. SMP pun begitu, SMA pun begitu. Iya kan? Iya. Saya jujur 37 tahun ini baru dengar nama Santo Blasius itu ya Pastor Trinold. Nah, ini penasaran saya sebenarnya. Sekalian mau tahu juga saya ini. Ini cerita Santo Blasius ini seperti apa sih? Sejauh yang saya tahu, itu adalah seorang santo pelindung terhadap orang yang menderita sakit tenggorokan. Oke. Dan pestanya itu dirayakan setiap tanggal 3 Februari. 3 Februari. Dia hidup di tahun berapa ini? Itu sekitar mungkin sudah berabad-abad yang lalu ya dalam sejarahnya ya. Di orang mana dia? Ya, Roma, Itali. Kayaknya orang Eropa ya.
Ya, biasanya nama us-us itu kan katanya ini menurut gambaran saya ya Pastor. Semoga tolong dikoreksi kalau salah. Katanya kalau di zaman-zaman Yunani dulu tuh kalau menunjukkan kejantanan itu sebuah nama harus di belakangnya harus us kayak Petrus, Enggak ya kan? lah, bukan soal kejantanan aja. Tarsisius. Katanya us-us itu melambangkan nama apa? Cowok gitu Nama katanya. cowok. Iya, jadi boleh ditebak nih kalau Blasius, tebakan saya sih kalau nggak Yunani, Itali, mungkin Maltis. Dia dari ini ya, dari Armenia. Armenia. Armenia itu di Eropa Tengah, Eropa apa ya, Eropa Timur ya. Armenia lah. Oh tidak, Armenia di sekitar Turki kayaknya tuh. Oke. Ya kalau sekarang untuk Turki sih. Lalu dia ceritanya bagaimana tuh bisa menjadi santo pelindung, jadi santo? Ini cerita singkat aja ya. Singkat aja. Oh, dulu kan dia uskup, dia ini seorang uskup. Oh. Lalu ada kejadian di mana seorang dia menderita sakit tenggorokan, kecekik. Ini sejarah yang saya dengar ya. Yang dulu sekali saya dengar waktu masih SD, SMP. Itu ada orang yang kecekik tulang ikan atau tulang apa waktu makan, lalu tenggorokannya sakit, ya kan? Nah, akhirnya dibawakan ke Blasius, Uskup Blasius, untuk didoakan gitu maksudnya ya. Dan dipakai apa ya, lilin kayaknya itu, disilang lilin 2, itu didoakan di tenggorokannya dan sembuh. Dan itu jadi mujizatnya. Sehingga dalam liturgi gereja ya, Santo Blasius ini diperingati setiap tanggal 3 Februari, tetapi itu sebagai peringatan fakultatif. Artinya tidak wajib dirayakan atau bisa dirayakan. Sehingga kita lihat di misalnya tahun lalu ya, saya ingat tahun lalu itu di Indonesia, di gereja-gereja di Indonesia, terutama di Jawa, di Jakarta, orang merayakan itu. Atau dulu waktu di Thailand, di beberapa paroki mereka merayakan itu. Setiap tanggal 2-3 Februari, 2 atau 3, itu dirayakan Pesta Santo Blasius, lalu ada pemberkatan umat dengan lilin bernyala. Oh, jadi pastornya itu berdiri kayak bagi hosti kan, tapi nanti ada lilin. Pastornya tidak pegang lilin, umat datang maju satu-satu, lalu didoakan, diberkatin. Oh, jadi tapi beberapa kota aja kali ya, nggak semua ya? Karena seingat saya waktu saya masih di Indo belum pernah dengar peringatan Santo Blasius sih ya. Nah, sehingga tadi saya bilang itu sebagai peringatan fakultatif. Di gereja Katolik kan kita ada pesta Santo Santa kan? Iya. Ada yang pesta wajib dalam satu kalender liturgi 1 tahun itu kan udah dicantumkan tanggal sekian itu Santo Santa dirayakan, wajib. Ada yang Santo Santa peringatannya itu tidak wajib atau fakultatif. Nah, salah satunya itu Santo Blasius. Kalau Santo Petrus itu kayaknya wajib ya itu ya. Iya, Petrus dan Paulus. Saya dengar Petrus sama Paulus itu zaman dulu kali itu sering berantem apa gimana sih? Bener nggak sih Pastor? Maksudnya umatnya itu saing-saingan gitu. Saya umatnya Santo Paulus, saya umatnya Petrus, pengikutnya Petrus. Jadi kayak saing-saingan, rebut-rebutan jemaat gitu. Bener nggak sih Pastor? Ya sih dalam sejarah apa ya, gereja perdana ya. Gereja perdana betul. Gereja perdana dulu kan. Oh benar berarti ya. Saya cuma sekilas baca sih. Saya pikir takutnya saya salah nangkap kan gitu. Ya, di kisah para rasul pun ada kisah itu. Dan biasanya kan Santo Petrus lebih dulu ya. Dia itu condong ke orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi. Lalu Paulus condong ke non-Yahudi. Walaupun dia terbuka, Paulus kan orangnya lebih open lah, lebih terbuka. Paulus itu sendiri sebenarnya orang Yahudi kan ya? Ya mereka berdua sama-sama orang Yahudi lah. Tapi kalau Paulus lebih mau lebih ke luar ya. Luar.
Bahwa iman itu kan diperuntukkan juga untuk orang non Yahudi. Itu menurut Paulus ya. Iya, iya. Tapi akhirnya konflik itu dalam sejarah yang saya pelajari ya, akhirnya diselesaikan lewat konsili, kayaknya konsili Yerusalem ya. Dan akhirnya dua orang kudus ini disatukan pestanya. Memang sangat penting. Ya, Itu di satunya istilahnya gini, satunya jaga rumah, satunya keluar. Kalau Oh. Petrus kan, ya jago kandang itu misalnya. Oke, Jaga oke. rumah. Nah, kalau Paulus suka keluar, dia ingin Iya. supaya Yesus itu iman akan Tuhan itu dikenal oleh Lebih bangsa-bangsa lain. Sehingga lebih Paulus masuk disebarluaskan lah ya. masuk para bangsa. Hmm. Ah, oke. Kamu kan itu satu pelindungnya Petrus kan? Petrus kayaknya si pastor. Oh, Peter. Habis nama baptis saya itu nggak dicantumkan di nama, jadi nggak dijadikan di nama gitu. Jadinya saya nggak. Kayaknya Petrus, iya bener. Petrus. Peter kan Petrus. Iya. Itu yang disalib terbalik kan, ya bener ya? Ya dalam sejarahnya itu dia mati di Roma dan dia disalibkan. Iya. Tapi dia nggak mau seperti Tuhan Yesus kan? Ya itu Nggak pantas gitu. Sehingga dia minta disalibkan terbalikan. terbalik. Iya. Kenapa itu dijadikan ini ya? Saya tuh kadang tuh mikir salib terbalik itu malah sering dijadikan kayak simbolik satanik gitu loh. Simbol satanik gitu. Suka nggak, kan ini sebenarnya nggak nyambung kan ya. Tapi kok kayaknya Ya nggak kalau tahu orang apakah itu suka salib terbalik ini yang konotasi yang lain ataukah emang sama yang Santo Petrus ini. Makanya saya bingung apakah Santo Petrus ini ada kaitannya dengan setan atau gimana? enggak. Itu kan maksudnya gini kan orang menghayati satu kepercayaan dengan bebas ya. Akhirnya orang mengambil satu peristiwa atau satu kejadian atau satu hal yang misterius gitu atau yang agak sedikit gaib gitu ya Uh, misalnya atau mujizat yang punya ini kekuatan ini mulai alihkan menjadi multifungsi ya bukan multifungsi alih fungsi gitu. oh, Misalnya yang dimanfaatkan ya. baik, orang bilang, oh ini ada kekuatan nih, ya ini ada apa-apa nih. Nah, Hmm. kita pakai untuk membuat jahat. Padahal itu salah. Sehingga itu Hmm. jadi keliru kan. Jadi hal baik aja bisa jadi untuk perbuatan jahat juga ya. Iya. Wow. Oke, Oh, langsung Pastor, kita mau bahas ini yang namanya Carlo Acutis. Katanya ini adalah uh, manusia baru, bukan manusia, iya ya, nama baru yang sudah dibeatifikasi ya katanya betul untuk sekali. jadi santo. Nah, ini sejujurnya, jujur aja Pastor, saya tuh baru dengar yang uh, bahasa Indonesia dengan kata beatifikasi atau bahasa Inggrisnya beatification ya. Ya, Ini beatifikasi. sebenarnya tahap apa sih sebelum jadi santo? Ataukah ini penobatan tapi nama santo ini belum bisa dipakai untuk anak-anak yang nantinya dibaptis? Atau apakah ini kondisi apa Pastor beatification ini? Ya, beatifikasi atau Uh, beatification ya itu satu satu semacam satu ungkapan penghormatan satu ungkapan ya namanya beatified ya beatified itu ungkapan yang dihormati yang di yang dihormati yang ditempatkan secara khusus karena memang uh, figur itu atau orang itu mempunyai kekhususan dalam hidupnya khususnya kekhususan dalam hal iman lalu dalam hal kesaksian misalnya lewat mujizat dan untuk sampai pada tahap itu orang harus approve kejadian-kejadian luar biasa atau mujizat yang terjadi pada dia lewat perantaran dia, sorry, ya lewat perantaran dia. Dan beatifikasi ini satu tahap menuju namanya kanonisasi menjadi santo atau atau berarti orang kudus, nah gitu ya, jadi ber- santo santa. kanonisasi.
Ya. Berarti saya boleh bilang nggak nih ya, kalau jadi Carlo Acutis ini belum resmi menjadi santo, benar nggak? Dia dipanggil sebagai beato. Bea karena baru dibeatifikasi ya. Iya ya, dia kan ini. Karena belum dikanonisasi kan ya. Dia belum dikanonisasi. Dia dalam Eh, proses ke sana lagi. ya jadi itu hanya perihal waktu kah atau harus ada sesuatu lagi yang bisa membuktikan dia layak untuk dikanonisasi menjadi santo gitu. Itu membutuhkan banyak banyak apa ya? Lebih banyak dan lebih serius lagi improvement atau ya semacam hal-hal yang mendukung dia, hal-hal yang bisa atau persyaratan-persyaratan yang bisa membuat dia dikanonisasi. Bisa saja 5 tahun, 10 tahun, bisa saja 50 tahun, ada yang 100 tahun. Mother Teresa, dia itu Oh, nggak lama loh. Dari Beata menjadi Santa. Lalu atau Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II, dari Beato ke Santonya itu nggak lama. Karena dalam waktu antara setelah jadi Beato atau Beata, itu banyak sekali mujizat yang terjadi. Banyak sekali hal-hal luar biasa, orang mengalami kesembuhan lewat perantaraan doa-doa mereka. oh, Paling kurang ya biasanya itu paling kurang dua ya untuk dua atau lebih, harus lebih dari satu kayaknya itu untuk approve bahwa doa-doa orang yang mendoakan itu dikabulkan lewat perantaraan orang kudus ini, sehingga dia layak untuk diproses menjadi santo atau santa, dikanonisasi. kanonisasi. Berarti beatifikasi ini eh, belum boleh belum boleh disebut sebagai santo ya. Dia orang yang dibeatifikasi disebut beato atau beata. Beato atau Dia belum beata. sampai situ, belum Belum. sampai santo atau santa. Tapi kalau sudah melalui proses kanonisasi, baru nama tersebut bisa Itulah disebut kudus. santo atau santa. Oke, Ah, nangkep sekarang saya. Oke. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sebut di awal, Pastor, namanya adalah Carlo Acutis, benar kalau ya? aku, Acutis bukan akustis ya, bukan nah, akustik. Ya. Carlo Acutis. Nah, ini ya, nama orang apa ini? Ini ceritanya dia ini siapa, Pastor? oh Kenapa dia dia harus dibeatifikasikan? Ada apa dengan dia? ada kekhususan tentunya ya. Sampai dia diproses segitu, Iya. sampai menjadi beato atau dibeatifikasi itu, wow, luar biasa ya. Saya lihat videonya sih ya, saya lihat videonya itu dia sudah 14 tahun di peti mati itu badannya tidak hancur, benar ya? Dari sejak meninggalnya 2006 kayaknya meninggalnya 2006, ya. ya 14 tahun Pastor, benar. Iya, 2006. 2020 sekarang, 14 Iya. tahun. Badannya pun tidak hancur, bahkan bibirnya masih merah, kayak ada darahnya. saya juga rada Nah, itu shock itu yang melihat membuat itu herannya videonya. itu. Hmm. Hingga waktu kita nonton di video sebelum beatifikasinya tanggal 10 Oktober, Aha, minggu sebelum itu kan petinya itu kan dibuka, dipertunjukkan iya. dan utuh badannya. Gila. Oh, jadi itu baru pertama kalinya juga dibuka itu Iyo, di video itu. iyo. Jadi semua orang itu di situ shock itu. Terus sih, Maksudnya yang ngebuka juga shock dong. sampai ibunya juga kaget, mamanya, mamanya Oke. Carlo, kayak Nah, apa ya? Saya pernah baca sedikit ya sebentar komentar mamanya Carlo aja. Eh, oh dia awalnya lihat anaknya di situ di dalam peti masih utuh tuh. Awalnya itu mau takut apa atau gimana mau dekatin itu, nggak nyangka kan? shock kali ya. Kaget juga kan? Wah, Dan akhirnya dia dekatin, lihat lagi, oh ternyata ini anakku. iya bener. Dan memori, tentunya memori-memori selama dia hidup pasti akan dikenang kembali oleh ibunya. Iya, iya. Nah, si Carlo Acutis ini kenapa Pastor bisa bisa dijadikan apa ya istilahnya ya? Maksudnya bisa tidur di peti Beatifikasi. mati itu istilahnya ya. Pertanyaan saya itu kenapa bisa tidur di peti matinya para
paus-paus apa uskup-uskup di Roma itu. Itu kan istilahnya tempat sakral itu. Ya kan? Dia ini Ya, siapa, Pastor? Kalau boleh tahu, tolong ceritain, Pastor. ya, Carlo kan ya sejarah hidupnya kan singkat ya. Dia lahir tahun 91. 91 Pet, Oh, kamu umur berapa di mana tuh Pet? 91 saya masih SMP kayaknya ya. Apa SMA? Aduh lupa saya. Iya sih. Nah, dia lahir tahun itu ya 91 ya sampai 2006. Lahir katanya di mana? Di Inggris ya. Terus orang sebenarnya dia itu orang Milan sih, orang Itali. Oh, Mas Itali. ya, dijalanin di luar Itali. Tapi setelah itu dia pindah, orang tua pindah, dia kembali ke Italia, bersekolah seperti biasa. Lalu yang membuat Tapi dia spesial nih apa? dengan pelayanan sosial, suka main game, suka programmers. Tapi uniknya setelah dia komuni pertama, itu dia itu rajin sekali ke gereja ya, rajin sekali terima komuni ya, dan rosario Setiap hari. berdoa. Heeh. Padahal dulu awal-awalnya itu mamanya itu nggak Katolik banget. Eh, ini maksudnya sejak dia nerima komuni, mamanya jadi eh, apa kayak ngaca gitu ya ngelihat dia gitu ya. Ya dalam perjalanan hidupnya gitu. Karena gini, mamin dia kan setelah komuni kan min- kayak ngerengek gitu kan, mau oh harus ke gereja harus komuni, mamanya harus hantar kan, sehingga mamanya itu akhirnya ke bawah gitu, suka ke gereja komuni, mamanya akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya menjadi kebiasaan hidupnya harus terima komuni, harus ke gereja ekaristi. Itu dia umur berapa, Pastor? Oh itu kan sejak sejak komuni pertama ya sekitar berapa ya, 9. Nggak tahu Sebentar. di Italia tuh biasanya sebelum ini mereka udah terima komuni sejak kecil. Dia meninggal umur 2006. Iya, Berarti dia dia meninggal kayaknya umur terima komuni umur 9 apa 8 apa. berarti dia meninggal umur berapa itu? Lahir 91. 15 9 tahun. 9 tambah 6 15 iya. Umur Hmm. 15 dia meninggal. Iya, hidupnya Meninggalnya singkat kan. meninggalnya kenapa? Nah, dia sakit, dia menderita. Dia ternyata menderita leukemia kayaknya itu. Oh, leukemia. Kanker darah ya. Yo, uniknya bahwa dia mempersembahkan rasa sakitnya ini untuk Paus Francis, untuk Paus waktu itu, lalu untuk Gereja Katolik. Dia mempersembahkan sakitnya itu. Maksudnya dia apa ya namanya istilahnya? Bahasa apa yang bagus ya? Dia mempersembahkan seluruh perjuangan hidupnya, rasa sakitnya ini untuk Sebagai salib yang harus dia pikul gitu. ya. Dan dia mau semacam apa ya? Nah, istilahnya apa ya yang bagus? Dia mempersembahkan, dia mengorbankan ini semua demi kebaikan seseorang itu, demi paus, demi gereja gitu. Berarti dia kalau masih hidup itu umur berapa itu, Pastor? Ya kalau 15. masih hidup ya 15 ya? 91 ya 15 tambah sekarang 14. 30. iya. Berarti umur 30 dia harusnya. Berarti dia oke. Berarti ini dia nih semacam santo yang paling modern ya istilahnya. Beato yang paling modern ya. Bener nggak sih? Oh, iya dia beatu terbaru. Beato terbaru ya. Ya, Saya lihat dia mayatnya itu masih pakai celana jeans. nah itu uniknya di situ kan. Itu Dia disebut sebagai beato milenial karena wow. penampilannya itu normal seperti anak-anak muda, seperti Iya, remaja pakai saat ini iya, pakai dengan tas jaket. komputernya. Hmm. Ngomong-ngomong itu bapaknya si Carlo Acutis itu nggak diceritakan. Ah, nggak banyak sih, nggak banyak di post, di expose. Tapi Cuman yang terekspos ibunya ya. ya mungkin karena ya ibunya memang mungkin karena sangat dekat. Apa mereka terpisah sudah cerai Nggak, gitu? nggak, Nggak diceritakan ya. ya diceritain. Saya nggak tahu. Menariknya si Carlo, dia itu kan programmer. Aha.
dia tuh ahli suka komputer dan ini kan dia punya website sendiri loh. Dia menciptakan website sendiri yang berisi konten-konten mujizat Ekaristi. Maksudnya mukjizat di sini dia melihat sendiri, dia merekam sendiri, merekamnya. Mukjizat apa? Maksudnya saya nggak ngerti nih. Maksudnya Oh, dalam bentuk apa mukjizatnya? maksudnya gini kan dalam sejarah gereja, dalam tahun-tahun itu ada peristiwa mujizat yang dialami orang-orang lain, mujizat Ekaristi ya. Misalnya Nah, Kosti berubah, jadi daging. darah Kristus kelihatan darah daging segarnya, Heeh. anggur jadi darah, ya kan? Itu kan ada dalam sejarah gereja peristiwa-peristiwa itu Iya, terjadi, iya saya ya pernah kan? dengar itu tuh. Nah, si Carlo dia menghimpun cerita-cerita itu, dia Oh, menghimpun pakai ini lewat websitenya, iya, lalu dia masukkan dalam dia himpun dikumpulin. jadi satu lalu masukkan dalam websitenya, sehingga itu bisa diakses oleh banyak orang, terutama orang-orang milenial sekarang, anak-anak muda kan, Iya. dan banyak orang kagum dengan peristiwa itu, akhirnya menjadi tahu bahwa oh ternyata peristiwa mujizat Ekaristi ini luar biasa. Websitenya namanya apa, Pastor? Wow, itu saya agak lupa tuh. Nanti saya Oh, kirim linknya ke kamu. coba iya nanti bisa Setelah search ini ya. di Google lah, nanti gampang itu. Ah, Heeh. Lalu kehidupan ibunya sekarang bagaimana ini? ya Masih normal seperti biasa, bekerja hmm, seperti biasa. harusnya Ikut, semakin dekat dengan Tuhan ya. pastilah. Iya gila. Kalau Karena aku sih mikirnya kalau anakku kayak begitu ya, wih darah daging sendiri diberkati, wah aku merasa kayak semacam merasa terberkati juga dan rasanya aku merasa seperti apa ya, ada di posisi Bunda Maria kali ya, seperti pernah apa ada jasanya di situ. nah, Iya, nah saya nggak itulah. ngebayangin perasaan ibunya Carlo Acutis nih ceritanya. Oh gitu. Iya, kan itu kan darah dagingnya dia kan. Dia ketika dia melihat anaknya begitu, waduh, gila, saya bisa merinding itu. Itu tapi terperangah juga ya ibunya ya, Pak Sur ya. Waktu ngelihat Pastilah. anaknya masih utuh ya. Kok anak ibu siapa yang gak bangga kalau anaknya itu misalnya sukses, atau anaknya itu menjadi tenar, atau anaknya itu kayak arkitis, Hmm. maksudnya bisa bisa mempengaruhi banyak orang ya. Karena Carlo ini eh, semasa masa kecil ya, semasa hidupnya, walaupun dia itu kecil ya, usia anak-anak ya, tapi dia bisa tabung uang sakunya untuk beli makan buat orang-orang homeless loh. Eh, Benar, beli makan orang homeless, bukan buat iya, makan dia sendiri. bukan Umur beli berapa makan itu? untuk orang, dia bantu orang-orang ini miskin. Oh, oke. Umur berapa ya udah bisa mikir kayak begitu? Ya sebelum dia meninggal lah, setelah komuni. Tak, iya tadi at least 15 tahun itu saya sih mikirnya masih mikir diri saya sendiri. Iya sih. Nah itu kan Iya, bedanya kan. iya. Mr. Carlo itu memikirkan opsi untuk memikirkan orang lain itu sudah ada sejak masa kecilnya. Wow. Sehingga saya tuh heran loh, kok bisa ya dia sisihkan uangnya itu, uang uang ya istilahnya uang jajan ya, dikasih orang tua. Dia beli makanan buat itu gelandangan orang-orang miskin. Dan herannya ini yang saya dengar lagi kesaksian atau cerita ya, waktu meninggalnya itu Hah? ribuan orang datang datang mengiringi proses pemakamannya. Dan Ribuan orang. ribuan orang, dan itu bukan hanya teman-teman kelasnya, teman-teman sekolah, tetapi terutama itu para homeless. Oh, Iya, orang-orang yang pernah ditolong sama dia. iya, banyak orang Oh, loh di Asisi, di Itali, di yang Asisi. ditolong sama dia. Gila. Teman-temannya, banyak teman-temannya juga yang memberi kesaksian ya, teman-teman SD, teman-teman sekolahnya ya, memberi Heeh. kesaksian bagaimana Carlo suka menolong orang, kadang suka lucuan guyon juga, tapi hatinya itu yang luar biasa, hatinya yang murni ya, untuk selalu membantu orang. Saya mikirnya begini, Pastor, ini si Carlo Acutis ini apa dia kesambet apa sih? Maksudnya kok bisa ada tiba-tiba punya visi menolong orang susah, Ya, terus punya visi bahwa harus menerima sak, ikut ekaristi setiap hari, hosti setiap hari, rosario setiap hari. Ada apa dengan teenager satu ini, sementara teenager pada umumnya
itu tidak seperti biasa-biasa itu gitu aja. loh. Ada apa dia maksudnya pernah kecantok apa maksudnya? Apakah apakah Nah itu, dia nah itulah Pet, kenapa kita manusia itu kan beda-beda ya. Kita dikaruniai gift beda-beda ya. Ada orang yang begitu peka, ada orang yang ini ya, begitu concern dengan kepekaan? orang lain. Ada yang kita normal biasa saja, tetapi mereka-mereka ini memang spesial sejak dari sononya. Iya, apakah ini yang namanya umat pilihan ya Pastor ya? Ini yang namanya the chosen one. Nggak Oh, tahu juga mau pilihan. kan Tapi kalau nggak bahwa salah, mereka ya mungkin sudah dikhususkan gitu. Ada iya, giftnya. Kan tentunya pasti ada momen ya. Itu mungkin istilahnya itu momen perjumpaan. iya itu dia maksud saya. Perjumpaan dengan Tuhan atau dengan ya dengan Tuhan atau dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Kita lihat sejarah Santo Santa itu nggak gampang Hidupnya. hidupnya. Pasti Pasti ada menderita. momen di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia Jangan-jangan, semacam diketuk gitu. Dia iya, iya, terbuka. Dan akhirnya itu yang menjadi api semangat ya yang mendorong dia untuk berbuat something gitu. iya. Sehingga dalam hal ini menurut saya eh, kita pun siapa saja bisa terpanggil untuk jadi santo santa. Tinggal ngituin Ya, kepekaannya itu ya, kepekaan kita terhadap suara Tuhan ya. ya, dalam hal ini itu jadi titik start awal kita peka terhadap suara Tuhan, panggilan Tuhan untuk berbuat something, berbuat yang baik, berbuat menolong orang, Ah, sehingga sehingga kita kan bisa masuk dalam bilangan para kudus. Ini yang kita rayakan tanggal 1 kemarin kan, hari orang kudus. Kita semua iya, dipanggil untuk menjadi kudus. iya. Mm. Karena Gitu. memang kita kadang tuh beragama ya beragama, tapi tidak benar-benar yakin sebenarnya setelah ini ada kehidupan setelah kematian. Itu nggak benar-benar yakin. Makanya jadi kayak semacam yang diperjuangkan itu ya yang selama hidup ini aja yang diperjuangkan gitu loh. Nah, Ya kan? iya iya sih. Kan kalau orang yang nggak yakin, orang yang tidak beragama kan belah, apa hidup setelah hidup, masalah kalau mati ya mati. Tapi kan Iya, kita kan nggak, kita kan iya. ada harapan itu kan bahwa setelah kematian ada kehidupan baru. Ini Hmm. mungkin yang namanya apa ini kabar gembira ya. Kita kan kadang tuh nggak ngerti kabar gembira apanya sih yang gembira? Ya gembiranya kabar gembiranya adalah ada kehidupan setelah kematian, ya kan? Ya, Hidup kita ini nggak cuma berakhir di dunia ini, bahwa ada kehidupan setelah ini dan hidup yang setelah inilah yang kita harus perjuangkan sebenarnya kan. Bukan yang ya hidup yang sekarang ini kan sebenarnya kayak semacam eh, tahap ujiannya lah. Kamu layak nggak untuk masuk ke next level gitu ya. Benar gak sih Pastor? ya itu berkaitan dengan itu banyak dalam sejarah ya. Sejarah ini banyak orang yang mengungkapkannya dengan puisi, dengan macam-macam ya, dengan seni dan lain sebagainya bahwa oh kita hidup itu hanya persinggahan, hidup di dunia itu hanya persinggahan aja Hmm, kan. Tapi ini bukan milik kita di dunia ini. iya, Kita iya. kan fana sementara aja. Yang kekalnya itu yang di sono, yang Hmm, nanti, dan itu yang harus diperjuangkan sejak dari sini, sejak masih hidup di dunia. iya, Sehingga kemarin tanggal 1 kemarin kan bacaan Injilnya ngomong tentang beatified kan, beatification, sorry, beatitudes ya. Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang itu bagi kita itu satu jalan itu menurut saya. Jalan untuk mencapai satu tahap kehidupan ah, yang kekal, hidup yang baru nanti. Tapi sudah diperjuangkan sejak di dunia ini. iya. Buat teman-teman yang saat ini lagi struggle hidupnya, ya saya pikir nggak usah terlalu diambil hati, nggak usah terlalu diambil pusing lah ya Pastor ya. Saya tahu itu pasti bikin stres gitu loh. Kayak saya juga pernah nggak apa ya, pernah nganggur lah ya kan, stres juga, pernah punya masalah besar. Eh, Hal-hal yang membuat kita stres itu adalah batu loncatan, bener nggak Pastor? Buat Iya, yang harusnya kita harus yang menjadi fokus kita harusnya adalah di kehidupan setelah ini. itu yang kita perjuangkan. Iya. Dan kita yakin itu ada sehingga itu memberi kita harapan. Kalau Hmm. enggak ya kita hidup di dunia ini sia-sia kan. Iya betul. Iya Punya kayak rumah yang mewah, mobil yang banyak, rumah tingkat, traveling sana sini. Toh pada akhirnya juga mati. iya. Iya kan? Iya. Saya pernah tanya teman saya tuh yang pernah Hmm.
saya pernah tanya teman saya yang ateis gitu ya. Kamu kalau nanti mati, what's gonna happen to you gitu loh. Terus jawaban dia adalah disappear. What do you mean disappear? You just disappear like a smoke katanya. Kayak asap gitu, bes gitu, hilang gitu. Sampai partikel-partikelnya juga hilang katanya. Waduh. itu enggak ini ya, mungkin itu pemahaman dia kali ya. Ya Iya sejujurnya saya kan karena udah Katolik dari kecil gitu ya, jadi nggak masuk gitu loh pemikiran seperti itu gitu, nggak nyampe disepir bagaimana. Jadi beda mungkin pemahamannya. Nah itu Bet, ini yang mungkin ya setelah tanggal 1 itu kan kita rayakan tanggal 2 hari arwah ya. Hari orang beriman ya. Hari arwah orang beriman kan. Iya. Itu kan kenapa kita harus rayain? Karena kita yakin arwah-arwah itu kan masih hidup. Dia sudah punya satu tahap kehidupan yang baru. Dia nggak disappear aja, nggak bisa hanya hilang begitu aja. Dia memang oke, dia beralih dari dunia ini, dunia real yang kita hadapi sekarang, tapi dia sudah masuki satu dunia baru yang dunianya. Dan ini Pak istilahnya sudah diteliti kan ya, Pak Surya? Dalam sejarah kehidupan Iya itu dong. diteliti ya, bukan diteliti apanya aja, tapi kan tuh saya kalau dari kecil biasanya itu ini apa ya? Bukan lucu, bukan untuk menakut-nakutin juga. Ya, mama atau orang tua atau bapak atau tante gitu ngomong, tuh harus doa juga buat nenekmu. Nanti malam nanti kamu kena cubit tuh, nanti datang dicubit tuh. Tapi bahwa dari kisah-kisah itu mereka mengatakan bahwa koneksi kita dengan arwah-arwah itu harus tetap dijaga. Bahwa mereka itu dari segi atas sana itu lagi melihat kita, lagi menjaga kita. Nah itu ada kejadian loh. Ini serius, Pet. Saya mungkin mau cerita aja ya. Waktu liburan cuti kali terakhir pulang Indo, saya kunjung satu keluarga. Itu diceritain. Itu om saya itu udah meninggal udah puluhan tahun ya. Tapi pernah kejadian malam hari rumahnya kecurian, kemasukan pencuri. Rumah keluarganya. Rumah keluarga itu, dan di situ cuma ada tante sama anak-anak perempuan. Oke. Jadi cewek semua. Iya. Lalu siapa yang mau tolong? Nggak ada. Iya. Iya kan? Lalu tak disangka kaget-kaget lemari yang besar itu didorong jatuh tenda pencuri itu. Lemari loh. Mereka berdua, mereka yang di rumah nggak tahu itu lemarinya bisa jatuh gimana. Maksudnya perampoknya ini ketimpa lemari besar itu? Ketimpa lemari itu. Akhirnya mereka lari. Lalu diteriakin dan lari. Tapi bahwa lemari itu sampai jatuh. Itu nggak dibayangin. Itu gimana tuh masuk akal? Nggak masuk akal. Tapi kejadian loh. Saya juga akhirnya merinding ya. Oh ternyata akhirnya kita percaya juga ternyata dia yang udah meninggal nih yang tetap jagain kita. Dia tetap selalu jagain kita. Sehingga itu kalau kami di kampung di rumah itu selalu tetap ada momen-momen di mana kita tetap berkoneksi, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka juga mendoakan kita, menjagain kita. Sehingga arwah-arwah itu tidak hanya disepir saja, tidak hanya bilang hilang gitu aja. Mereka tetap ada di dunia baru mereka. Ini nanti kita ngomong bisa merinding nih. Ya masih terkoneksi berarti ya? Iya tetap lah. Karena saya mikirnya begini aja sih, kalau teman saya kan ngeledek saya gitu, teman saya yang ateis itu, dia ngeledekin saya. Lu buang waktu lu berdoa ke gereja ngapain kata dia. Hidup ini ya sekarang ini, lu mati disepir udah. Saya mikirnya begini aja sih Pastor ya. Ini gereja Katolik ini umurnya bukan setahun 2 tahun, bukan anak kemarin sore gitu loh. Yang baru agama yang baru muncul 1-2 tahun, bukan gitu loh. Ini sudah melalui proses yang ribuan tahun, diteliti filsafatnya, Alkitabnya,
Teologinya, terus santo-santanya, kejadian-kejadiannya. Jadi nggak sembarangan saya pikir gitu loh. Dan saya percaya ini ada sesuatu yang pasti ada yang membedakan, maksudnya pasti ada sesuatu dan yang dikatakan agama ini pasti benar gitu loh, nggak sembarangan. ya Dan kan saya ada. mikirnya begini aja sih, masa ada ribuan pastor yang mau sekolah seminari, kok bisa sih dia udah sekolah, kok masih mau jadi pastor? Berarti kan dia ketipu gitu ya, kok gampang banget ketipu kalau misalkan ini bohong loh ya maksudnya pastor ya, misalkan agama Katolik ini bohong menceritakan bahwa ada kehidupan setelah kematian, ini pastor-pastor bego-bego semua ini berarti, ya kan? Mau dibohongin dan kok yang banyak. Ya itu yang nggak masuk akal buat aku gitu sih. Makanya aku tetap yakin ada kehidupan setelah kematian. Makanya Ya, mau aku benar sekali, perjuangkan Pak. gitu loh. Sehingga di gereja itu, di kita di Katolik tetap ada juga istilahnya itu, ada kata mistik ya, itu yang berkaitan dengan hal mistis yang bukan Tis. negatif, mistis yang positif ya. Uh-uh. Itu kan ngomong tentang semacam momen perjumpaan, momen pengalaman spiritual gitu ya, Ah. pengalaman rohani dengan hal-hal yang kudus, hal-hal yang luar biasa gitu. Dan satu lagi, Fet, Iya. uh, tadi waktu cerita mengenai arwah-arwah lalu yang mistis-mistis ini, saya pun akhirnya mau nggak percaya percaya, tetapi ini ya, manusia itu kan banyak orang-orang itu kan punya kelebihan ya. Ada orang-orang yang punya kelebihan semacam six sense Uh-uh. atau maybe seven sense, ya kan? Tuh mereka bisa lihat loh. Dulu waktu saya di Ambon, kan anak supir kami, supir proki ya, mobil proki, dia kan masih kecil, umur kayaknya itu umur 3 tahun ya tuh waktu itu. Terus malam hari saya kunjung ke rumah, ini saya dengan dia, dengan bapaknya, lalu anaknya itu kan ikut. Lalu anaknya tuh bisik, "Ah, papa, papa, ini di sebelah ada ada kakek, Uh. ada kakek." Ya. Uh. Langsung bapaknya tuh tutup mata, jangan, kamu jangan lihat. Berarti itu kan mereka tuh punya kemampuan loh untuk melihat itu. Kita mau percaya nggak percaya, yang kita nggak punya kemampuan, tapi mereka melihat. Beneran ada, ya kan? Jadi arwah itu tetap ada. Disepiat kemana? Mereka disepiat mungkin dalam pandangan kita, dalam penglihatan kita memang nggak ada. Tapi dalam dunia baru mereka tetap ada. Itu aja Iya. sederhananya. Sehingga kenapa gereja tuh bagus ya. Nyusun tahun kalender liturgi itu setelah tanggal 1 November kita rayakan Hari Orang Kudus Beriman. Dan setelah itu 2 Novembernya hari hari arwah. Arwah-arwah orang beriman ya. Arwah orang ini itu bagus loh. Karena memang kita semua dipanggil untuk kepada kekudusan ya. Dengan cara Iya. hidup kita yang sederhana, dengan panggilan kita masing-masing, tanggung jawab kita dipanggil kepada kekudusan kan, menjadi Iya. kudus. Dan untuk mencapai itu ya di dunia ini, melalui hidup di dunia ini dengan baik, dan juga tujuannya untuk ke akhirat, ke hidup Iya. yang kekal. Iya, betul. Dan itu dicapai hanya lewat kematian, untuk beralih gitu maksudnya. Iya. Untuk kehidupan berikutnya harus melalui kematian dulu ya. Iya. Iya. Aduh, ada satu tuh istilahnya. Kalau biji ini tidak mati, dia tidak bisa tumbuh, ya kan? Kalau Pintar ya kamu ya, ya, Pet. kalau biji itu tidak mati, dia tidak bisa memberikan kehidupan berikutnya, kehidupan yang baru. Ya, Iya. bisa nih kamu studi kitab suci Aduh. lagi nih, Pet. Aduh, jangan Pastor, nanti pada murtad. Oke, Pastor, terima kasih. Sharing hari ini sangat bermanfaat. Jadi kita, terutama saya, bisa jadi tahu nih Carlo Acutis, dan especially secara general nih kita jadi tahu, semakin yakin bahwa kehidupan setelah ini ada kehidupan lagi setelah kehidupan yang sekarang ya. Tapi harus dilalui dengan sebuah kematian itu. Oke, teman-teman, KKI Melbourne, sekian dulu sharing kita hari ini tentang Carlo Acutis, Beato Carlo, dan kehidupan setelah kematian. Dan semoga podcast hari ini cukup bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Makin kecil. Bye-bye. Thank you.